Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Meskipun banyak yang tidak hadir pada pagi hari ini, saya mohon tidak mengurangi semangat kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita masuk dalam ibadah di dalam Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Hormat diberi. Mari kita angkat lagu dengan satu pujian. Kaulah Tuhanku. Kau
memuji Kau Tuhan, karena Engkau Allah yang patut kami puji dan kami sembah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur sekali ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menghantar kami, menuntun kami, hingga kami bisa datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Bapa, sebelum kami akan lebih lanjut lagi Tuhan, kiranya Tuhan Engkau ampuni segala dosa pelanggaran setiap kami. Engkau layakkan kami untuk memuji akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami persembahkan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang akan ambil bagian, pemain musik, LCD, singer, juga pemimpin pujian Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau jamah dan Engkau berkati. Terlebih lagi akan hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau jamah dan Engkau berkati. Biarlah firman-Mu tertanam di setiap hati kami, dan kami bisa mengubah kehidupan ini akan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, aku serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kami persilahkan duduk. Dan mari kita angkat dengan satu pujian. Allah ditinggikan. Haleluya, ku menang. Haleluya.
berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mengiringi firman Tuhan, mari kita pujikan dengan satu pujian. Tuhan penuhkan kami. Ku
Tuhan yang senantiasa memberikan kami petunjuk. Inilah hati kami Tuhan yang bagaikan bejana, yang rindu Engkau penuhi dengan air kebenaran firman Tuhan dari sumber sungai-Mu yang begitu meluap. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ini hati kami yang siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan bisa dijelaskan dengan sejelas-jelasnya di antara kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, meresponi kebenaran firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat saya persilakan untuk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan sekali lagi merayakan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang mengatakan urip itu mampir. Seberapa lama sih Bapak Ibu mampir ngombe? Ada yang lama sekali, ada yang cepat. Namun apakah kita siap untuk menghadapinya? Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 50 ayat Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Aduh, nih Lukas enggak sampai 50, sampai Lukas pasal 50. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan baca di ayat yang genap, Bapak Ibu membaca di ayat yang ganjil. Kita akan baca secara responsif. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Jika sudah mendapatkannya, kita akan baca secara bergantian. Saya akan memulai terlebih dahulu di bawah perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Amin, kebenaran firman Tuhan. Sudah tidak asing lagi ketika kenaikan Yesus, firman Tuhan juga tentang kenaikan. Tapi ada hal lain yang akan kita bahas pada bagian ini. Apa yang kita dapatkan pada hari ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki tema yaitu perpisahan yang membahagiakan. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan atau ada peribahasa atau ada istilah atau ada perkataan yang orang Jawa sangat familiar. Urip iku gur mampir ngombe. Artinya hidup itu ada batasnya. Secepat uap, kita tidak tahu pada akhirnya kapan. Kematian adalah suatu hal yang pasti. Tidak ada orang yang abadi. Tidak ada orang yang hidup selamanya. Sekalipun katanya ada ilmu yang namanya
Yang awet hidup itu apa, Mbak? Ada yang namanya rawa rontek. Ada yang namanya kalau orang Kejawi itu apalah, ilmu-ilmu yang memperpanjang usia sampai dia mungkin sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, sampai mengenali anak cucunya lagi yang berpanjang keturunan ke-7. Tapi pada akhirnya dia akan mati. Kematian adalah suatu hal yang pasti, tetapi tidak banyak orang yang mempersiapkan kematiannya. Hidup kita adalah hidup yang sementara, tetapi kita tidak pernah atau kita jarang sekali mempersiapkan ketika nanti, ketika aku mati, sudah siapkah saya? Ketika aku harus bertemu atau kembali kepada Sang Penciptaku, sudahkah siap saya? Bagaimanakah saya harus menghadapi kematian? Ya, mungkin kita akan meninggal ketika usia tua atau meninggal pada usia muda. Biasanya orang tua lebih mendahului, atau kita juga yang muda belum tentu panjang juga umurnya. Tapi sudahkah kita mempersiapkan kematian kita? Kita tidak mengerti berapa batas usia kita. Tetapi bagaimanakah persiapan kita menuju pada kematian itu? Jikalau pada bagian ini, Yesus yang adalah Allah, dia datang ke dalam dunia, dan pada akhirnya dia bersukacita. Perpisahan yang bersukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Yesus berpisah dengan murid-muridnya, bahkan murid-muridnya berpisah dengan Yesus dengan penuh sukacita? Yang pertama, karena Yesus telah menggenapi apa yang menjadi tujuannya di dalam dunia ini. Kitab Lukas ini, Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab Lukas dari awal sampai pada akhirnya, kitab Lukas ini adalah kitab yang sangat bagus. Secara strukturnya sangat rinci, sangat sistematis. Pada bagian akhir, pasal terakhir, ayat-ayat terakhir tentang kenaikan Yesus, ini ternyata paralel dengan Lukas pada pasal 1. Pada awalnya, kitab ini ditujukan kepada Theophilus. Dan di ayat keempat, supaya engkau mengetahui bahwa segala yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Rasul Lukas ingin menjabarkan kepada Theophilus, ini loh, yang aku katakan itu adalah suatu kebenaran yang sejak dahulu sudah dinubuatkan. Sejak pada zaman Adam dan Hawa, yang dijanjikan itu sudah digenapi di dalam Yesus. Bahkan di dalam ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya dan para pengikutnya, guru, kami merindukan Mesias yang dijanjikan sejak zaman dahulu kala. Tuhan, kami merindukan Mesias yang akan memulihkan hati kami, yang memulihkan bangsa kami. Dan Yesus berkata, bukankah itu sudah digenapi di dalam diriku? Semua nubuat di dalam PL, semua nubuat dalam kitab Taurat, semua nubuat dalam kitab para nabi, semua nubuat di dalam kitab Mazmur, bukankah itu sudah digenapi di dalamku? Yesus lahir di kandang domba yang hina, bukan tanpa tujuan yang jelas. Sudah sangat jelas, semuanya sudah di dalam kehendak Tuhan, semua sudah di dalam providensi Allah, semua sudah dalam kedaulatan Allah, semua sudah dalam rencana Allah yang tidak pernah gagal.
Allah tidak seperti kita. Ketika kita memiliki plan, kita mau usaha ini, kalau usaha ini gagal kira-kira nanti saya mau gimana, ada plan B, ada plan C, ada plan E. Allah tidak seperti kita, karena kita terbatas. Kehendaknya, kedaulatannya sudah ditentukan. Sudah ia tentukan, tujuannya sudah sangat jelas, yaitu memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya di dalamnya melalui kematiannya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa keturunan mula yang akan meremukkan kepala ular itu, yaitu Yesus sendiri. Di sana akan lahir seorang raja yang akan membebaskan engkau, akan lahir seorang Mesias, digenapi di dalam diri Yesus. Pada bagian selanjutnya di dalam kitab Lukas ini dikatakan bahwa engkau akan bersuka cita. Di dalam pasal 1 juga dikatakan bahwa ada seorang anak yang dinanti-nantikan oleh pasangan imam yang dianggap saat itu adalah orang yang benar, yaitu kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Dan dia dinantikan, ketika dia dinantikannya orang tuanya dengan penuh sukacita. Elisabet memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita di dalam bait Allah. Dan di dalam Lukas yang terakhir juga mereka bersukacita karena kepergian Yesus. Di awal Yohanes adalah orang yang akan mempersiapkan jalan. Pada bagian ini adalah mereka bersukacita karena sudah selesai misi Allah di dalam dunia ini. Lalu bagaimanakah dengan kita ketika kita mengambil menarik di dalam diri kita? Apa tujuan kita? Sekali lagi minggu ditanyakan apa tujuan hidup kita. Diingatkan lagi apa tujuan kita. Apakah benar-benar hidup kita memuliakan nama Tuhan? Apakah benar-benar hidup kita memuji muliakan nama Tuhan melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kita di dalam hidup kita? Hidup kita adalah hidup yang sementara. Kita seringkali menganggap diri kita, aku akan melakukan tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu untuk kepentinganku, untuk ini dan itu. Tanpa kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, ketika aku minta pekerjaan ini, kira-kira pekerjaan ini apa ya andilnya untuk Tuhan? Tuhan, ketika aku mau sekolah di tempat ini, kira-kira dari sekolah ini aku bisa memuliakan nama Tuhan melalui apa ya? Tuhan, ketika aku menjadi ibu rumah tangga yang baik, aku minta menjadi seorang ibu yang baik mendidik anak. Kira-kira dari hal yang mendidik anak itu, mengatur rumah itu, apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan? Jadi bukan melulu tentang kita, bukan melulu tentang apa yang aku dapatkan, tetapi apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan melalui hidup kita. Apa misi Allah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah sudah jelas? Apa tujuan Allah sehingga Bapak Ibu hidup di dalam dunia ini? Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Atau masih samar-samar? Kira-kira tujuan Gusti aku iki enak iki apa? Dulu ketika saya masih SD atau SMP, aku iki kok urip ya? Aku dulu tuh dari mana ya? Kok aku bisa bernafas ya? Kok aku bisa merasakan ini itu ya? Apa sih tujuan Allah buat aku?
Ketika kita sampai pada detik ini, kira-kira tujuan apa yang Allah ingin lakukan di dalam hidup kita? Janji Tuhan, misi Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimanakah kita melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, misi Allah, tujuan hidup Allah sudah selesai. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia sudah menebus kita di dalam keberdosaan kita, sudah ditebusnya, kita didamaikan oleh Allah. Kita sudah bisa datang kepada Tuhan tanpa melalui perantara. Kita bisa berdoa kepada Tuhan secara pribadi kepada Tuhan. Sudahkah kita melakukan misi Allah di dalam kehidupan kita? Banyak orang yang sudah tahu, aku nanti bakal meninggal, aku nanti bakal mati. Sudah siapkah aku menghadapinya? Banyak orang akan berpisah, ada pertemuan, ada perpisahan, entah waktunya kapan. Kalau perpisahan seperti Mbak Arin kemarin sudah direncanakan, perpisahan sekolah itu sudah direncanakan. Kalau hidup kita, hanya Tuhan yang tahu. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita. Kita menggunakan waktu kita yang ada, sisa waktu yang ada kita untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah berada dalam surga, ketika kita sudah menghadap sama Tuhan, kira-kira Tuhan berkata apa kepada kita? Hai hambaku yang baik, atau hai hambaku yang jahat? Engkau sudah kuberikan ini itu, mengapa engkau tidak melakukannya? Aku sudah memberikan kamu talenta, mengapa engkau tidak melakukannya? Ketika seseorang ya ingin melakukan sesuatu dan Tuhan izinkan, Tuhan berkati di dalamnya, Tuhan juga akan pasti memberkati. Bahkan sesuatu yang tidak kita minta pun Tuhan sudah sediakan. Banyak contohnya di antara kita. Banyak contohnya juga sesama kita orang Kristen, bagaimana dia melakukan hidupnya untuk Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kebutuhannya, bahkan apa yang menjadi masa depannya, Tuhan sudah jamin di dalamnya. Tak akan pernah kekurangan orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tak akan pernah buntu jalannya orang yang senantiasa taat berpegang kepada Tuhan. Tak akan pernah Tuhan menutup tangannya bagi orang yang mau datang kepada Tuhan. Apakah Yesus naik ke surga cuma naik begitu saja? Jelas tidak. Sebelumnya Yesus sudah mengajar kepada murid-muridnya. Sebelumnya Yesus sudah menegaskan kebenaran firman Tuhan, menanamkan firman Tuhan yang begitu banyak dalam murid-muridnya. Apakah murid-muridnya tahu? Benar-benar percaya bahwa dia adalah Mesias? Ternyata enggak. Sampai pada akhirnya murid-muridnya percaya, menyatakan dia benar Mesias. Dia yang sudah menggenapinya. Ya, pada saat Yesus naik ke surga, sehingga dia dapat bersukacita, muridnya dapat bersukacita bahwa dia adalah Mesias yang Tuhan Allah janjikan, sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Perpisahan yang membahagiakan, perpisahan yang berbahagia. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid penuh sukacita, dan Yesus memberkati mereka. Kira-kira Bapak Ibu, ketika Yesus memberkati para murid-muridnya, para pengikutnya pada saat itu, yang kira-kira sekitar 500 orangan, berkat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Atau sama yang seperti yang biasanya saya lakukan gitu ya.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau sukacita, memberi engkau damai sejahtera. Sama seperti apa yang Tuhan Allah suruh kepada para imam untuk disampaikan kepada orang Israel. Sama seperti Yesus yang Allah yang menuliskan ini, yang mengilhamkan ini untuk disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka beribadah atau ketika mereka melakukan ibadah mereka. Tidak dituliskan secara jelas apa yang menjadi berkat, apa yang disampaikan Yesus pada saat itu. Namun yang pasti, ketika Yesus memberikan misinya, ketika Yesus menyuruh mereka untuk memberitakan Injil, ketika Yesus memberikan mereka pekerjaan yang jelas dan yang pasti, Tuhan senantiasa memberkati. Jangan pernah takut ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah ragu ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan takut ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nanti bagaimana? Janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang pasti. Dia memberkati setiap langkah kita, kemanapun kita akan melangkah. Tuhan akan senantiasa memberkati kita apa yang kita kerjakan. Tuhan akan memberkati kemana kita akan pergi. Tuhan akan memberkati keluarga kita ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun menjadi pertanyaannya, sudahkah kita melakukan bagian kita di dalam memuliakan nama Tuhan? Melalui apa yang kita miliki, melalui kemampuan yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Dan sudahkah kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, sama seperti murid-muridnya? Yesus tidak meninggalkan begitu saja. Yesus sudah menyiapkan segala sesuatunya, sudah mendidik mereka, bagaimana mereka harus mengajar para orang lain, bagaimana mereka harus memberitakan Injil. Yesus sudah melengkapi. Banyak orang tua juga yang mungkin dia mempersiapkan hanya dirinya sendiri untuk kembali kepada Bapa, kembali kepada Penciptanya, tapi dia lupa mempersiapkan generasi berikutnya. Dia lupa mempersiapkan anaknya. Kira-kira ketika saya meninggal, anak saya bisa hidup nggak? Pernahkah nggak Bapak Ibu berpikir demikian? Ketika saya sebagai orang tua meninggal, kira-kira anak kita gimana? Atau pasangan kita gimana? Sudahkah kita mempersiapkan mereka ketika saya tidak ada? Beberapa orang berpikir, masih kecil kok sudah disuruh ini, diajari itu, diajari ini, sudah belajar nyapu, sudah belajar namanya cuci piring, sudah belajar namanya cuci baju tanpa pakai listrik, tanpa pakai mesin cuci. Kok eman-men padahal duwe mesin cuci, kok nyuruh anaknya nyuci bajunya sendiri. Kita mempersiapkan mereka. Saya mempersiapkan mereka ketika kira-kira ketika nanti saya tidak ada, mereka sudah mandiri. Kami beberapa waktu itu ngobrol gitu berdua, biasa di tempat yang di atas. Kira-kira apa yang bisa kita wariskan kepada anak kita ketika kita tidak ada? Jawabannya sangat simpel. Kami tidak memiliki harta yang begitu banyak. Gak mungkin kami akan wariskan karena gak ada. Harta kami ya buku, kami kemarin bilang gitu. Tapi bukan cuma sekedar buku yang kami persiapkan, tapi kami mempersiapkan iman mereka. Ketika mereka jauh di luar, ketika mereka jauh merantau di mana mereka berada, kami tenang. Karena kami sudah memberitakan Injil kepada mereka. Karena mereka adalah milik Kristus. Mereka dapat melakukan apa yang menjadi bagian mereka untuk Tuhan.
tidak akan tersesat hidupnya ketika mereka sudah kita persiapkan untuk masa depan mereka, iman mereka. Ketika Yesus sedang mempersiapkan para muridnya, Yesus naik ke surga, muridnya penuh sukacita karena misi Allah telah digenapi, karena berkat Tuhan sudah diberitakan kepada mereka, karena berkat Tuhan sudah diberikan bagi setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, karena berkat Tuhan sudah diberikan bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan adanya Roh Kudus yang akan turun di antara kalian. Kamu jangan pergi kemana-mana, tetaplah di Yerusalem, bahwa ada Roh Kudus yang akan menggantikanku. Dan di manakah Roh Kudus saat ini? Ada dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika orang yang sudah percaya kepada Tuhan, hidupnya bukanlah hidupnya dirinya sendiri. Hidupnya bukanlah milik kita sendiri. Hidup kita bukanlah Siska saja. Bukanlah saya, bukanlah cuma saya seorang Siska, seorang segini, begini. Bukan. Ada Roh Kudus yang senantiasa ada dalam diri kita, yang senantiasa memberikan kita petunjuk, yang senantiasa memberikan kita arahan, yang senantiasa menegur kita ketika kita di dalam kekeliruan, yang senantiasa mendorong kita, ayo kita datang kepada Tuhan, ayo kita beribadah kepada Tuhan, ayo kita melakukan apa menjadi bagian Tuhan. Ketika Roh Kudus kita benar-benar sudah menerima Tuhan, itu sudah ada dalam diri kita, kita tidak akan mudah yang namanya bisa diituin orang. Mungkin iblis, mungkin orang yang mau berencana jahat kepada kita bisa melakukan hal yang buruk, tetapi tidak berhak atas diri kita, karena dalam diri kita ada Tuhan. Oh, kami iseng-iseng gitu ya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia gak akan mungkin yang namanya kesurupan. Kenapa? Di dalam dirinya itu sudah ada siapa? Roh Kudus. Lalu dipertanyakan lagi, ketika orang masih udah katanya Kristen, sudah melakukan hal ini, melakukan hal itu, tetapi dia bisa seperti itu. Sudah adakah Roh Kudus dalam hati kita? Sudahkah benar-benar kita menerima Tuhan dalam hidupan kita? Ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita sudah merasakan misi Tuhan dalam diri kita, kita akan dengan mudah bersaksi, menyatakan kasih Tuhan kepada saudara kita. Baik melalui perkataan kita, kesaksian hidup kita, bagaimana kita ditolong Tuhan. Kita tidak melulu ayo percaya kepada Tuhan atau kamu naik nanti mati masuk ke dalam neraka. Gak harus seperti itu. Kita bisa memberkati orang lain, menjadi saksi bagi sesama kita melalui perkataan kita, memperkatakan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita, melalui pemikiran kita yang bisa membangun, menolong orang lain, melalui tindakan kita yang bisa menolong orang lain. Itu adalah salah satu hal yang paling kecil, bersaksi di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa menyertai kita dimanapun kita bersaksi. Tuhan akan senantiasa menolong kita kemana kita akan melangkah. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana Kristus naik ke surga. Dia penuh sukacita karena dia sudah menyelesaikan misinya dalam dunia ini. Dan bagian kita adalah melanjutkan misinya. Kabarkanlah Injil ke seluruh bumi, dari ujung ke ujung, dari mulut ke mulut, dari setiap perkataan kita, dalam setiap pemikiran kita, dalam setiap perbuatan kita. Kiranya firman Tuhan dapat menolong kita, dapat mengingatkan kita, mempersiapkan kita agar kita siap juga kembali kepada Bapa
dengan penuh sukacita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau yang memiliki misi yang pasti di dalam hidupnya. Engkau memberikan kami keselamatan, bahkan ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak membiarkan kami seorang diri. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Namun kami mengucap syukur ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Engkau mengirimkan Roh Kudus kepada diri kami untuk menuntun langkah kami, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk menegur kami. Bahkan ketika kami dalam kegelapan, Roh Kudus-Mu itulah Tuhan yang akan menolong kami kembali kepada terang Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami tidak mengandalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama kami hidup, kami hanya mementingkan diri kami tanpa kami melihat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami lupa, lalai melakukan apa yang menjadi bagian kami, menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, ambil bagian dalam kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ajarlah kami dalam kehidupan kami, mempersiapkan diri kami untuk senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, menjauhi apa yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kami. Dan ampunilah kami Tuhan jika kami mulai menjauh daripada Tuhan, kami melupakan campur tangan Tuhan. Mungkin kami menganggap pertolongan Tuhan itu lambat, mungkin kami menganggap bahwa jalan kami buntu. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus hidup bergantung di hadapan Tuhan, karena tangan Tuhan senantiasa membuka bagi kami. Tangan Tuhan senantiasa mau menerima kami kembali kepada Tuhan. Tangan Tuhan akan senantiasa menuntun kami kepada jalan yang benar. Tangan Tuhan yang akan senantiasa mengurapi kami. Tangan Tuhan yang tak pernah lalai menopang kami ketika kami hendak jatuh. Karena kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa melihat Tuhan dalam kesulitan hidup kami. Ajarlah kami untuk senantiasa melihat Tuhan di dalam duka kami. Ajarlah kami senantiasa melihat Tuhan dalam setiap nafas hidup kami. Jika kami tetap melihat Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap berpegang dalam tangan Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan, kami dapat kembali kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Baik kami maupun kami merasa tenang dengan apa yang kami telah lakukan. Kami bersukacita kami telah melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami bersukacita karena kami sudah yakin bahwa kami bersama dengan Tuhan di Firdaus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Mari kita sambung lagi pada kita. Kita pujikan untuk meresponi firman Tuhan. Mari kita pujikan dengan pujian kasih dari surga. Kasih
dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Jadi waktunya untuk doa syafaat. Mohon yang berdoa. Terima kasih.
Terima kasih untuk Bu Sugeng yang sudah bersyafaat dan untuk waktunya memberikan persembahan bagi yang bertuhan, bagi yang bertugas kami persilakan. Terima kasih. Dan persembahan kami iringi dengan satu pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku
Terima kasih, dan untuk warta jemaat dan acara selanjutnya kami serahkan pada hambanya. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi kami, menyertai kami dari gereja dan tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing. Dan pada akhir ibadah biar kami dapat bersekutu bersama, merayakan kasih Tuhan, merayakan pengorbanan Tuhan, merayakan kenaikan Tuhan dengan sesama kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita pulang, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam setiap usaha kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap rumah tangga kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.